Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu untuk materi tematik kelas 6 semester 1, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Kita akan mulai pada subtema 1, yaitu rukun dalam perbedaan, untuk pembelajaran yang ke-1. Pada video ini nanti kita akan kupas tuntas tentang ringkasan materi pada buku siswa, kemudian latihan soal, beserta kunci jawabannya. Bagaimanakah kira-kira tentang ringkasan materi, latihan soal, dan kunci jawaban dari buku siswa kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan? Simak video ini sampai selesai ya. Baiklah anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat belajar ya. Baiklah anak-anak semua, kita akan mulai belajar pada materi kelas 6, tema 2, subtema 1 ya, yaitu rukun dalam perbedaan. Anak-anak semua, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia ya. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, terbukti rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara kita. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio ataupun dari televisi atau dari tempat lain ya. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, sekarang saatnya ayo kita membaca. Coba sekarang kalian perhatikan teks proklamasi ini ya. Nah, dalam teks proklamasi ini, kalian tentunya masih familiar dan masih ingat ya teks proklamasi itu tulisannya gimana saja. Nah, coba kalian perhatikan proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, anak-anak semua, setelah kalian mendengar teks proklamasi tadi, sekarang coba kalian jawab pertanyaan ini ya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Nah, kira-kira menurut kamu teks itu apa toh? Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Kemudian yang kedua, hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut, anak-anak? Oke, sekarang kalian jawab dua pertanyaan itu. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Kemudian yang kedua, hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Oke, saya berikan waktu 5 detik ya. Silahkan kalian kerjakan dulu. Setelah itu nanti saya akan berikan kunci jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah, sekarang coba kita cari tahu jawabannya ya. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Nah, jawabannya adalah teks proklamasi adalah sebuah teks yang ditulis sebagai bukti kemerdekaan Indonesia ya, yang diatasnamakan kepada bangsa Indonesia dan ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta, yaitu ditandatangani oleh Bapak Proklamator kita. Itu adalah jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, hal lain apa yang ingin kamu ketahui dari teks tersebut? Kira-kira jawaban kamu tadi apa? Nah, jawabannya adalah mungkin gini ya, antara satu anak dengan yang lain itu beda ya. Jawabannya adalah hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks proklamasi? Nah, bisa saja kalian yaitu ingin tahu apa arti dari proklamasi, kemudian kapan proklamasi dibuat, kemudian siapa yang membaca teks proklamasi. Nah, bisa saja kalian ingin tahu yang seperti itu kan. Nah, kalian bisa mendiskusikan jawaban kamu dengan orang tua ya. Nah, kamu bisa mendapatkan informasi tambahan tentang sejarah teks proklamasi. Nah, kalian simak apa yang akan saya bacakan berikut ini ya. Anak-anak semua, di sini kita akan belajar lebih lanjut tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 45 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan
dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu ya. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Drs. Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Mohatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus tahun 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar, Pringgodikjo, Tobroni, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, anak-anak semuanya, setelah kalian menyimak teks proklamasi yang di atas, kemudian tentang pengantar lain tentang proklamasi, berdasarkan itu silahkan kalian isikan peta pikiran berikut ini ya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian gunakan kata kunci apa, kemudian kata tanya mengapa, kemudian kalian gunakan kata tanya siapa, kemudian bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, silahkan kalian diskusikan dengan temanmu atau dengan orang tua ya. Kemudian kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-kata kamu sendiri. Baiklah, setelah kalian tadi mencoba menjawab, coba kita cocokkan ya dengan kunci jawaban kita. Nah, kunci jawaban itu tidak harus sama, akan tetapi setidaknya itu cerempet-cerempet atau benar gitu ya. Nah, dari kata apa, Nana? Dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau misalkan kalian menggunakan kata apa, nanti jawabannya gimana kira-kira? Nah, misalkan gini ya, apa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya apa? Yaitu merupakan, nah proklamasi adalah merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Itu dari kata apa. Yang kedua, mengapa? Nah, mengapa proklamasi? Nah, jawabannya apa? Karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Kemudian siapa? Siapa yang proklamasi? Jawabannya apa? Insinyur Soekarno didampingi dengan Mohatta. Kemudian bagaimana? Nah, bagaimana proklamasi? Jawabannya apa? Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati itu dikibarkan. Kemudian kapan? Nah, kapan proklamasi? Jawabannya kapan? Yaitu 17 Agustus tahun 1945. Kemudian di mana? Nah, di mana proklamasi? Proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya kalau misalkan kalian uraikan menurut pendapatmu sendiri, jadinya adalah gimana Nana? Yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul ya. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat, tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Nah, sekarang saatnya kita ayo berdiskusi.
bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan. Nah, sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kalian coba nanti baca sekali lagi ya tentang teks proklamasi. Kemudian setelah itu kalian tulislah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia pada kolom ini ya. Oke, setelah kalian menjawab, coba kalian cocokkan dengan kunci jawaban dari saya ya. Kira-kira makna proklamasi itu apa sih sebenarnya? Nah, satu, yaitu proklamasi adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan yang selama ini dijajah oleh bangsa asing. Yang kedua, nah, kira-kira apa anak-anak? Yaitu perjuangan, nah puncak perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian berikutnya, pernyataan de facto bahwa proklamasi telah diperdengarkan ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Kemudian, proklamasi dapat menaikkan martabat bangsa Indonesia. Anak-anak semua, tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Coba kalian simak penjelasan ini ya. Yang pertama, ini sebagai puncak perjuangan Indonesia. Nah, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan ya. Jadi kita harus berterima kasih dan mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Nah, dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau pengakuan de facto ini diikuti oleh pengakuan dari negara-negara lain, yaitu de jure. Kemudian yang ketiga, yaitu menaikkan martabat bangsa. Secara tidak langsung, pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan negara baru ya, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Kemudian yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Anak-anak semua, tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Nah, masih ingatkah kalian tentang pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan bisa hidup berdampingan dengan damai. Hal itu juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya itu terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Kalian masih ingat apa tidak? Sekarang ayo kita pelajari ya. Nah, sekarang saatnya kita ayo mengamati. Coba saya akan membacakan sebuah teks, kalian simak, perhatikan dengan seksama ya, yaitu teks tentang bunga teratai. Anak-anak semua, tahukah kamu tentang bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai itu bundar dan juga lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas.
Nah, anak-anak semua, setelah tadi kalian menyimak teks tentang bunga teratai adaptasi yang sudah saya bacakan, kalian bisa mengetahui kan kira-kira teratai beradaptasi dengan lingkungannya bagaimana. Nah, berikutnya nanti kalian silahkan lakukan tugas ini untuk di rumah ya. Kalian diskusikan pendapat kamu secara berkelompok, yaitu kamu dan kelompokmu nanti akan berpetualang ke lingkungan sekolah atau lingkungan rumahmu masing-masing. Kemudian guru kalian telah menyiapkan beberapa pos, pada setiap pos sudah tersedia berbagai jenis tanaman. Tugas kelompok kalian adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin ya tentang ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya, mencatatnya, kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Pilihlah salah satu tanaman, lalu kalian temukan ciri-ciri cara beradaptasinya. Kalian tuliskan informasi itu pada peta yang seperti ini ya. Anak-anak semuanya, kalian itu telah bisa menyampaikan ya tulisan kamu tadi kepada Bapak Ibu kalian. Nah, di sini Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan itu adalah merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, sekarang saatnya kita ayo renungkan. Nah, apa yang kira-kira tadi kamu sudah pelajari hari ini? Kemudian hal menarik apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran ini? Nah, berikutnya kita saatnya kalian untuk bekerja sama dengan orang tua. Nah, kalian coba perhatikan lingkungan di sekitar rumah kalian. Bagaimana tanaman di sekitar kamu itu beradaptasi. Kemudian kalian diskusikan dengan orang tuamu, lalu sampaikan hasilnya kepada guru dan temanmu. Baiklah, demikianlah anak-anak semuanya materi tema kelas 6 subtema 1. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.